Sekarang kita akan mempelajari cara untuk menggunakan keyword planner Google Ads, di mana itu dibutuhkan bagi Anda pemilik website ataupun pemilik bisnis yang ingin mempromosikan website atau bisnis Anda di Google Ads. Anda perlu melakukan research terhadap keyword terlebih dahulu, di mana keyword ini nanti yang menjadikan tolok ukur atau acuan target dari audiens, target dari market yang Anda bidik, dan juga perkiraan biaya per klik yang harus Anda keluarkan. Dimana tentu saja Google Ads ini adalah jaringan periklanan PPC ya, pay per click, dimana Anda harus membayar setiap kali ada orang yang mengklik iklan Anda. Jadi patokannya adalah di keyword, dan untuk kebutuhan tersebut silahkan kita masuk ke Google Ads dan kemudian kita masuk ke dalam alat dan setelan, kemudian kita masuk ke bagian keyword planner. Di sini kita masuk ke bagian temukan kata kunci baru, diklik, dan kemudian di sini ada keyword. Di sini ada tempat untuk memasukkan keyword, ada prompt. Masukkan keyword di sini, namun yang terpenting adalah Anda harus memasukkan keyword yang memang memiliki minat bagi orang yang menggunakan keyword tersebut untuk membeli jasa ataupun produk yang Anda tawarkan. Maksudnya seperti ini. Jadi karena iklannya nanti berdasarkan PPC, pay per click, setiap orang yang ngeklik iklan maka Anda harus bayar, maka Anda tidak bisa sembarangan memilih keyword yang mengundang orang untuk mengklik tapi kemudian orangnya nggak punya minat untuk membeli. Jadi kita harus menggunakan keyword yang memang mewakili minat dari orang untuk membeli. Contohnya seperti ini, saya menawarkan jasa pembuatan website. Tentu saja keywordnya adalah saya harus menggunakan jasa pembuatan website, jasa web design, dan seterusnya. Nah, ketika orang mencari jasa pembuatan website menggunakan keyword tersebut, mereka memang memiliki minat untuk menggunakan jasa pembuatan website, membeli jasa pembuatan website. Kalau saya menggunakan keyword cara buat website atau buat website, maka itu salah. Karena apa? Karena itu global banget sifatnya, banyak minat. Jadi nanti ada orang yang memang mau buat website, mau belajar bikin website, dan seterusnya, belum tentu mereka mau untuk menggunakan jasa pembuatan website. Sementara satu lagi contoh yang kurang tepat adalah biaya atau harga pembuatan website. Di situ memang ada kecenderungan orang untuk membeli atau menggunakan jasa pembuatan website, namun kecenderungannya masih kecil. Orang tersebut masih cari-cari tahu, namun kemudian tidak benar-benar memiliki minat untuk menggunakan atau membeli jasa pembuatan website. Oleh karenanya kita harus menggunakan keyword yang mewakili minat dari calon pelanggan untuk membeli produk atau jasa yang kita tawarkan. Karena layanan ini berbayar, berbeda dengan SEO. Oke, di sini kita masukkan keyword yang mau dipakai, jasa pembuatan website. Kemudian di enter, dan ini adalah keyword globalnya, dan saya akan masukkan satu keyword lokal. Ini untuk membidik pasar global, dan kemudian ini yang satu lagi untuk membidik pasar lokal, yaitu berdasarkan provinsi ataupun berdasarkan kota. Dalam contoh ini saya menggunakan provinsi Jakarta, jasa pembuatan website Jakarta. Oke, kemudian satu lagi jasa web design. Kemudian jasa web design Jakarta. Dan satu lagi jasa bikin website, enter, dan jasa bikin website Jakarta, enter. Dan kita lanjut, untuk websitenya nggak usah dimasukin, kita lanjut dapatkan hasil. Dan kita bisa lihat di sini yang atas ini adalah keyword yang tadi kita bidik. ya, keyword yang tadi kita bidik, yang kita masukkan, dan yang di bawah ini adalah saran atau ide kata kunci
atau ide-ide keyword yang terkait masih dengan keyword yang dimasukkan di atas ini. Kita analisa yang di atas dulu sini. Untuk jasa pembuatan website Jakarta, jasa pembuatan website. Untuk jasa pembuatan website yang jumlah penelusuran bulannya rata-rata tuh paling tinggi. Jadi penelusurannya sekitar 14.800, sementara jasa pembuatan website Jakarta 720. Hal ini wajar karena yang jasa pembuatan website ini kan marketnya global, sementara yang jasa pembuatan website ini marketnya adalah lokal. Dan kemudian jasa web design yang paling rendah penelusurannya, jasa bikin website penelusurannya lumayan, jasa bikin website Jakarta penelusurannya rendah. Dan kemudian persaingannya tinggi semua ya, persaingannya tinggi. Yang sedang cuma jasa website Jakarta. Oke, jasa web design Jakarta di sini malah persaingannya tinggi meskipun nilainya sangat kecil. Dan kemudian kita lihat selanjutnya, inilah bit batas bagian atas rentang rendah, bit bagian atas rentang tinggi. Ini yang dimaksud adalah seperti ini. Kita masuk dulu ke dalam Google, kemudian kita ketikkan kata kunci, misalkan jasa pembuatan, oke, jasa bikin website. Oke, tadi nggak ada iklannya. Jasa bikin website di sini yang atas ini adalah harga yang rentang paling tinggi di sini nih ya. Jasa bikin website di sini berarti 16.000, dia yang atas ini harganya 16.000. Makin ke bawah makin murah, makin murah, makin murah, dan yang paling bawah itu yang paling rendah adalah sekitar 4.000-an. Oke, jadi ini paling tinggi dan ini yang paling rendah, dan ini juga lebih rendah lagi yang di bawah sini. Kan ada iklan di bawah sini biasanya ya. Ini nggak ada. Kalau di bawah sini biasanya kalau ada iklan dia lebih rendah lagi harganya. Jadi itu nanti jadi Anda punya gambaran ini harga paling tinggi dan ini harga yang paling rendah. Paling tinggi tentu saja tampilan nomor 1 itu harganya paling mahal. Dan silakan Anda lihat di sini mana yang sesuai dengan kebutuhan Anda, dan kemudian kalau itu dicentang. Oke, saya masuk jasa pembuatan website, saya centang. Jasa web design juga saya centang di sini. Jasa web design Jakarta meskipun tidak ada, saya ambil aja. Jasa bikin website saya ambil, kemudian jasa bikin website Jakarta saya ambil. Kemudian kita turun ke bawah. Di sini kita bisa lihat lagi kira-kira mana yang sesuai dengan keyword ya. Tapi nggak usah banyak-banyak ya, nggak usah banyak-banyak. Dan juga pastikan kalau Anda menggunakan SEO untuk website Anda jangan gunakan kata kunci yang SEO-nya untuk website Anda udah bagus. Jadi cari yang belum bagus. Nah, seperti ini contoh harga pembuatan website. Kan orang lagi cari nih baru pengen mau nih membuat website, harganya aja 2.000. Jadi kan sayang kalau memang nggak tertarget gitu, kecuali untuk kebutuhan branding, lain persoalan. Oke, di sini saya nggak ada yang mau saya pakai. Yang bagian bawah sini saya pakai keyword yang sudah ada di atas ini aja. Dan kemudian selanjutnya jika sudah dipilih keyword yang kira-kira mewakili minat orang untuk membeli jasa ataupun produk, kemudian kita klik tambahkan kata kunci untuk membuat rencana. Klik. Dan kemudian lihat kata kunci yang tersimpan di sini. Oke, ini kata kuncinya ya, tadi yang tersimpan, keyword-keyword yang tersimpan, ini harganya. Ini harganya, ini jenis persaingan, ini jenis penelusuran. Kemudian kita masuk ke perkiraan. Ini adalah perkiraannya. Rencana Anda dapat menghasilkan 350 klik dengan biaya 980.000 menggunakan anggaran harian rata-rata sebesar 33.000. Jadi sebulan kira-kira segini menghabiskan anggaran segini. Tentu saja ini enggak harus 1 bulan, Anda bisa pasang 2 minggu, bisa pasang 3 minggu, 3 minggu, bisa pasang 1 minggu, terserah Anda. Kemudian ini ya, kliknya tayangannya sekitar segini, jumlah kliknya segini, perkiraannya tayangan itu iklan ditampilkan kira-kira 8.700-an kali, dan kemudian 350 klik,
harga rata-rata per klik kalau dipukul rata adalah 2.800 dan kemudian ini perkiraannya ini jasa website kiranya 48 sekian klik, tayangannya segini. Oke, yang paling tinggi jasa membuat website di sini. Oke, kira-kira kurang lebih seperti ini. Dan kemudian ini adalah gambaran ya. Ini adalah gambaran dari perencanaan untuk pemasangan iklan. Kemudian selanjutnya tinggal Anda simpan aja di sini ya, keyword-keyword ini nanti kira-kira kita akan gunakan kita nggak bikin kampanye dari sini, kampanye nanti kita bikin sendiri. Jadi kita nanti buat 2 kampanye, yang kata jasa bikin website yang global dan yang jasa bikin website Jakarta yang lokal. Dan kita akan lanjut ke pelajaran cara untuk membuat iklan.